Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru dari Ban Bekas dan Kerajinan mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini saya akan membuat kerajinan kursi dari ban bekas yang sangat kuat, sangat awet, dan sangat mudah sekali membuatnya. Jadi siapa tahu teman-teman yang mau membuat kursi untuk sekedar iseng-iseng atau untuk mengisi kegiatan di rumah, nanti bisa dirunut saja videonya sampai selesai. Langkah pertama, teman-teman siapkan dulu ban bekasnya. Jadi menggunakan 1 ban mobil dan 3 ban sepeda motor. Ban sepeda motornya nanti dibelah seperti ini, cuma diambil bagian tengahnya saja atau tapaknya saja. Gunanya nanti untuk bahan anyaman, karena di samping kuat, awet, dan sangat nyaman sekali nanti untuk dipakainya atau didudukinya. Nah, setelah nanti sudah dibelah, selanjutnya dianyamkan ke ban mobilnya. Ini ban mobilnya teman-teman cari saja yang ukurannya ini ceper atau biasanya disebut dengan ban modifikasian, karena manfaatnya nanti bagian diameternya lebar dan bannya biasanya lebih kokoh atau lebih kuat. Tapi kalau nggak ada ban yang ceper, ya ban biasa saja juga sudah lumayan atau sudah bagus. Dianyamnya seperti ini, anyaman biasa saja, cuman menyilang-nyilang, nggak rapi pun nggak apa-apa. Masalahnya nanti ini mau ditutupi dengan busa dan kainnya, jadi yang penting awet dan kuat saja. Nah, nanti kalau sudah dianyam seperti ini, bagian paku yang lebihannya ditekuk memakai tang. Ya, gunanya untuk lebih rapi dan lebih aman saja. Dimotongnya pakai cutter, nggak usah terlalu panjang cutternya, di setel pendek saja. Nah, untuk menekuk pakunya menggunakan tang lancip juga lebih mudah. Nanti teman-teman yang kira-kira masih bingung dengan bahan baku anyamannya atau memang susah membuatnya, membelahnya, bisa menggunakan tali atau apa saja yang kira-kira kuat dan mudah. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat bagian kaki kursinya. Ini saya potong kayunya panjangnya sekitar 50 cm. Jadi untuk masuknya sekitar 20 cm, nanti keluarnya sekitar 30 meter. Nah, untuk bagian pipiannya atau samping bannya dikasih lubang, gunanya untuk memasukkan si kayunya. Nanti lubangnya dibikin pas saja, jangan terlalu longgar atau terlalu lebar, jadi nanti hasilnya nggak rapi. Nah, untuk kayunya bagian alasnya saya kasih sedikit karet, gunanya untuk nggak licin dan lebih rapi lagi. Nanti teman-teman yang punya bahan kayu lebih bagus atau yang ahli dalam pembubutan kayu, itu lebih baik lagi, hasilnya nanti lebih keren lah pokoknya. Tapi kali ini untuk menyingkat video, karena ini sekedar untuk inilah, untuk contoh saja. Jadi saya bikin kayunya nggak saya bubut. Nah, kalau untuk membuat bagian bawah kayunya, nanti penyatuannya dipaku saja nggak apa-apa. Jadi pas ditaruh di lantai atau di keramik, kursinya nggak licin, juga lebih awet, nggak keropos dimakan rayap apa kena air, anti kena air pokoknya. Kalau bisa nanti teman-teman dicat saja kayunya atau di pernis atau di apa yang kira-kira hasilnya lebih bagus lagi. Nanti dipotong seperti ini.
Nanti kalau sudah dipotong semuanya tinggal dimasukkan saja ke lubang yang sudah dibuat tadi. Untuk memasukkannya memang kadang-kadang agak susah karena bannya ini kan ukurannya harus mepet, jadi nanti teman-teman dipalu saja atau sedikit dipaksa. Nah, untuk bagian pengunciannya ini nanti dipaku juga memakai paku yang besar atau paku yang paling besar pokoknya lah, biar lebih kuat dan kokoh. Kalau teman-teman punya sekrup yang besar juga nggak apa-apa, dikasih sekrup saja. Tapi kalau pengen yang nggak ribet ya dipaku seperti ini, pakai paku yang besar. Nanti sampingnya nggak usah dipaku juga nggak apa-apa, sudah kuat. Nah, jadi untuk membuat kursi seperti ini kelebihannya selain nyaman diduduki, awet dan kuat, juga membuatnya ini enggak terlalu rumit. Nanti teman-teman yang biasanya sudah biasa membuat kursi nanti akan lebih mudah lagi membuatnya. Nah, ini untuk busanya nanti teman-teman beli saja di toko busa, nanti dipotong pakai pipian ban yang sesuai dengan ban mobilnya, biasanya ya ring 17, ring 4 atau ring 18. Tapi kalau kepengen nanti lebih lebar ya dipotong agak lebar saja. Nah, untuk pemotongannya sendiri teman-teman bisa menggunakan cutter. Nanti untuk penyatuannya teman-teman bisa menggunakan lem. Jadi saya memakai lem kuning. Di samping lebih praktis, juga hasilnya ini lebih rapi atau enggak memerlukan busa lagi. Nah, disinilah kelebihannya. Jadi di samping lebih rapi juga enggak memerlukan tambahan busa untuk bagian samping kursinya. Nah, ini karena busanya kurang lebar, nanti disambung nggak apa-apa, karena nanti kan akan tertutup sama kain atau sama perlak atau sama yang bagus lagi ya pakai ini apa namanya, karpet jok motor atau karpet jok mobil, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman, karena mungkin untuk eksperimen atau untuk sekedar mengisi waktu bisa menggunakan kain sembarang saja, kain sarung atau kain batik, malah mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi, lebih apa ya, lebih unik. Nah, nanti kalau sudah dipotong melingkar, ini untuk bagian tempat duduknya. Nah, untuk bagian sampingnya juga nanti dipasin, ini lebar sampingnya ya sekitar 20 cm, nanti dipotong saja 25 atau 30 untuk masuk ke dalam bannya, jadi nanti benar-benar rapi. Nah, cara pemasangannya pokoknya mudah. Nanti kalau sudah separuh jadi begini kursinya tinggal dipasang aja, dilem. Ini sudah kuat banget, sudah benar-benar lengket. Nah, untuk pengelemannya sendiri teman-teman harus pas, jadi jangan terlalu kering juga jangan terlalu basah. Ini di samping juga praktis, sistem pengeleman juga lebih murah. Kalau pengen lemnya yang agak ngirit ya nanti dicampur saja pakai bensin atau pertama, terus pengelemannya nggak usah terlalu rata pun nggak apa-apa, yang kira-kira membutuhkan lem saja kayak pojokan atau sedikit tengahannya gitu. Nanti kuasnya dipotong dulu separuh biar lebih mudah untuk mengelemnya. Nah, untuk pemasangannya sendiri biar lebih rapi ini teman-teman harus narik apa ya, ya harus lebih menarik biar terlihat tonjolannya si busanya. Nah, di sini memang kursinya ini saya buat nggak ada sandarannya karena manfaatnya untuk di depan teras atau ya lebih simpel saja biar nggak terlihat ribet.
Nah kalau sudah, tinggal bagian sampingnya, nggak usah dikasih spons juga nggak apa-apa, tinggal dilem saja terus ditempelkan. Nanti sisa dari si kainnya ini dipotong saja. Nah di sini kalau teman-teman lebih kreatif lagi, ini bisa dikasih aksesoris apa yang bisa menutupi bagian potongan atasnya. Tapi ini untuk menyingkat waktu dan menyingkat video, saya menggunakan heel heel sepeda motor yang bukan matic, jadi heel yang ring 17, jadi agak lebar. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, nanti tinggal dipaku saja heelnya, sudah bisa dipakai kursinya. Ya wis pokoknya lumayan, kelebihannya ya kuat, awet, gak ribet. Nanti kalau kepengen yang agak pendek ya nggak usah dikasih kaki kursi, tinggal dibeliin kaki kursi yang di toko saja ini. Nah ini hasilnya lumayan banget, bisa untuk kebutuhan di depan teras. Di terasnya nanti lebih bagus lagi. Nah mungkin begitu dulu video kali ini, nanti disambung lagi di video yang lebih keren-keren lagi. Terima kasih banget sudah mengikuti channel ini terus. Moga-moga bisa lebih kreatif lagi. Sampai ketemu lagi. Salam kerajinan. Terima kasih.